Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidatul Fuadi dengan NIM 0104211003 dari kelas Manajemen Dakwah A semester 4. Ini merupakan tugas dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Mu'in LCMA. Di sini, saya akan membahas mengenai metode hadis maudhu'i. Sebelum kita mengetahui apa itu metode maudhu'i, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan metode. Secara etimologis atau secara bahasa, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Lalu, kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Dapat kita simpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau proses yang sistematis digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Selanjutnya, kita ke pembahasan maudhu'i. Nah, tadi kan kita udah membahas apa itu metode, sekarang kita membahas apa itu maudhu'i. Maudhu'i secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu maudhu', yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Kata maudhu'i terdiri dari huruf waw, dot, dan ain, yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Kemudian secara istilah atau terminologi, maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah di dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Setelah kita membahas apa itu tadi metode, apa itu maudhu'i, sekarang kita membahas mengenai pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama yaitu Mustafa Muslim. Beliau mengatakan bahwa maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian, disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Ahli yang kedua yaitu Al-Farmawi. Beliau mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun dengan asbab al-wurud atau sebab turunnya dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, penafsiran tentang masalah tertentu. Ahli yang ketiga atau yang terakhir adalah Arifuddin Ahmad. Beliau mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya, atau salah satu sub dan salah satu aspeknya saja. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku di dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Selanjutnya ada pembahasan mengenai ciri-ciri metode maudhu'i. Di sini disebutkan bahwa ciri-ciri dari metode maudhu'i itu ada 3. Yang pertama adalah menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Ciri yang kedua adalah memahami makna dari masing-masing hadis. Lalu, ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir adalah memahami hadis secara komprehensif atau menyeluruh dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian, unsur-unsur metode tematik. Di sini disebutkan ada 4, yaitu yang pertama menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Lalu yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Lalu masuk kita kepada pembahasan langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Di sini ada disebutkan 11 langkah dalam pengkajian hadis dengan metode tematik. Langkah yang pertama adalah menentukan tema atau masalah yang akan dibahas.
Lalu yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis yang terkait dalam satu tema. Langkah yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan perbedaan peristiwa wurud atau sebab turunnya dan perbedaan periwayatan hadis. Lalu langkah yang keempat, melakukan kegiatan iktibar atau mencari atau mengkaji dengan melengkapi seluruh sanad. Langkah yang kelima, melakukan penelitian sanad meliputi kualitas perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Langkah yang keenam, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Lalu langkah yang ketujuh adalah mempelajari term-term atau kata-kata yang mengandung arti serupa. Langkah yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Langkah yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. Langkah yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka konsep. Dan langkah yang kesebelas atau langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kemudian masuk kepada pembahasan kelebihan metode maudhu'i. Di sini disebutkan ada 3 kelebihan dari metode maudhu'i, yaitu yang pertama, memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data. Kelebihan yang kedua, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami' atau kulli dari sejumlah hadis. Kelebihan yang ketiga adalah membuat pemahaman menjadi sempurna dan utuh. Kekurangan metode maudhu'i. Di sini disebutkan bahwa ada satu kekurangan, yaitu memenggal hadis. Kekurangan memenggal hadis ini maksudnya adalah dengan mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Setelah tadi kita membahas mengenai apa itu metode maudhu'i, di sini kita akan melakukan kuis yang mana kuis ini terdiri dari 3 soal, yaitu soal pilihan berganda. Soal yang pertama, maudhu'i merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang memiliki arti A. Masalah, B. Jawaban, C. Argumen, D. Berita. Manakah di antara keempat option ini jawaban yang benar? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Ya, jawaban yang benar adalah A. Masalah. Soal yang kedua. Berikut merupakan ciri-ciri metode maudhu'i adalah A. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. B. Memahami makna dari masing-masing hadis. C. Memahami hadis secara komprehensif dengan pendekatan tematik. D. Semua benar. Dari keempat option ini, mana jawaban yang benar? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Semuanya benar. Soal ketiga. Berikut yang termasuk kelebihan metode maudhu'i adalah A. Memenggal hadis. B. Membuat pemahaman menjadi sempurna dan utuh. C. Memahami makna dari masing-masing hadis. D. Melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. Dari keempat option ini, manakah jawaban yang benar? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, yaitu memenggal hadis. Cukup sekian pembahasan dari metode hadis maudhu'i. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.